Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para mahasiswa dari seluruh Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu tokoh profesional yaitu Abah Rama. Beliau pernah bekerja di beberapa perusahaan. Beliau alumni Fisika Teknik tahun 1964. Kemudian dia menemukan talent mapping. Kemudian beliau mengembangkannya sampai sekarang ini dan sudah dipakai di banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia. Untuk lebih singkatnya, berikut ini saya kenalkan dengan Abah Rama. Assalamualaikum Abah Rama. Waalaikumsalam, selamat pagi. Oh iya. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Abah Rama tentang talent mapping. Apa itu talent mapping? Ya. Yang pertama, mengapa kita perlu mengenal diri, Abah Rama? Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik karena kalau bicara mengenal diri itu sebenarnya masih sangat asing gitu ya. Orang berpikir buat apa sih mengenal diri? Padahal justru di sini awalnya. Jadi yang sering kita lupakan adalah bahwa setiap makhluk di muka bumi ini punya tugas. Setiap makhluk ya. Karena tugas adalah alasan keberadaan. Jadi apapun yang ada di bumi ini tuh punya tugas. Katakanlah inilah cangkir ada kan? Nah itu punya tugas. Terutama makhluk hidup. Dan tugas ini biasanya atau mestinya bermanfaat. Contoh misalnya lalat gitu. Lalat kan kita anggap tidak manfaat kan? Justru lalat sangat manfaat. Allah menciptakan lalat itu sebanyak 17 juta untuk setiap manusia lahir. Karena dengan adanya lalat, maka sampah bangkai itu dimakan. Kalau nggak ada lalat, bumi ini akan sangat bau dan kita nggak bisa hidup. Jadi sangat manfaat. Cuma karena kita nggak ngerti, kita anggap itu mengotori. Jadi lalat itu bukan mengotori, tapi membersihkan. Jadi apapun yang ada di bumi ini harusnya punya tugas. Termasuk manusia. Manusia punya tugas, cuma kita tidak sadar bahwa kita punya tugas. Kalau sejak kita tahu tugas kita dan kita laksanakan baik, maka itu yang namanya sukses di mata Allah. Jadi memahami diri itu terkait dengan memahami tugas hidup kita. Itu penting banget memahami diri. Iya. Ya. Oke. Jadi mengenal diri sangat penting ya untuk setiap orang. Sangat penting. Terlebih dalam generasi Z sekarang ini ya. Kemudian apa namanya? Ada beberapa unsur untuk bisa mengenal diri. Kira-kira bagaimana? Oke. Orang kalau dengar mengenal diri, pikirannya apa sih? Kan pikirannya lebih mengenal sifatnya ya. Padahal ada dua dimensi nih. Ada kenal sifat, ada juga kenal potensi kekuatannya. Jadi yang satu itu sifat yang produktif, satu lagi adalah potensi atau aktivitas yang dia suka banget gitu. Jadi ada kenal diri bisa sifat, bisa juga aktivitas yang dia suka banget. Nah itu kita mesti kenal yang kesukaan yang mana. Sebab Allah ingin kita kalau berkarir itu harusnya karir yang kita suka banget gitu. Gitu kira-kira. Jadi ada dua dimensi, ada sifat yang namanya karakter, ada juga yang namanya potensi kekuatan yang namanya aktivitas. Jadi memang ada beberapa unsur untuk bisa kenal diri tersebut. Kemudian mengenai mental health atau kesehatan mental dengan potensi itu apa hubungannya? Oh iya, jadi memang ada cerita terakhir ini belakangan lah. Rupanya anak-anak generasi Z ini yang lahir tahun 96 ke sini gitu, itu diteliti tahun 2018 gampang stres gitu. Lebih mudah stres karena mereka tidak tahu mesti ngapain itu. Padahal tahun 2001 sudah ada semacam kriteria dari WHO. Mereka yang sehat mental itu ada 4 kriteria. Yang pertama harus kenal potensinya. Orang yang kenal potensi itu biasanya lebih mudah menghadapi stresnya normal. Dan orang yang kenal potensi itu akan lebih produktif. Dan juga orang yang kenal potensi akan lebih bermanfaat bagi orang lain. Jadi kenal potensi merupakan hal yang sangat amat penting untuk tahu potensi. Jadi tugas kita ini yang senior ini harusnya membantu mereka untuk kenal potensi mereka masing-masing. Gitu Pak Jirjun. Kemudian bagaimana cara
mengenal karakter atau kinerja potensi diri? Jadi tadi kan saya bilang, kenal diri itu ada dua. Ada kenal karakter kita, itu sifat kita, dan kenal juga potensi kekuatan kita gitu ya. Jadi ada dua cara nih buat kenal diri. Pertama, kalau soal karakter kita, banyak kan itu apa namanya, assessment di dunia nih, macam-macam lah, ada kira-kira 2.500 assessment. Cuma menariknya ya, sekarang setiap tahun orang yang ingin tahu dirinya itu kira-kira 25 juta di dunia. Dari 8 miliar hanya 25 juta. Kurang dari 1% ya? Kurang dari 1%. Kenapa begitu? Karena orang tidak merasa penting-penting banget lah. Padahal ini penting banget. Dan bagaimana taunya? Ya ikut saja berbagai assessment. Tapi ada satu konsep yang baru ditemukan tahun 2001. Itu yang ditemukan oleh Gallup namanya Clifton Strength Finder. Jadi di manusia itu ada 34 sifat yang produktif dalam diri manusia masing-masing. Dan itu ada urutannya. Dan urutan yang tertinggi itu merupakan dia banget. Itu merupakan bakat dia lah. Itu dan bisa dicari di mana-mana. Bisa dicari di apa? Di website 34 bakat manusia gitu ya. Lalu kita pilih mana yang gue banget. Maka itulah sebetulnya bakat kita. Jadi kita kenal sifat kita yang produktif. Dan ini sangat menarik. Karena kalau kita kenal sifat kita kenal gue banget kita gitu. Kita jadi bisa mudah bekerja sama dengan orang lain karena kita juga kenal bahwa orang lain juga punya karakter tapi berbeda sama kita lah. Jadi masing-masing anak tuh unik sehingga kita bisa kerja sama sama yang lain. Cara kedua itu cara menggali potensi. Jadi gini, ini kan anak-anak kalau sekolah ya sampai lulus, akhirnya kan berkarir kan? Berkarir kan? Iya. Berkarir berarti melakukan aktivitas yang produktif. Iya. Nah masalahnya begini, karir ini ada banyak banget ya, ada mulai dari yang generik ada kira-kira 1.000 macam sampai ke ratusan ribu. Sehingga membingungkan mana yang cocok bagi kita untuk berkarir itu. Tapi kalau kita teliti lebih dalam, masing-masing karir itu ada yang namanya job desk. Ada yang namanya apa ya? Ya job desk ya. Dan satu karir ada 8 sampai 12 job desk. Itu kalau kita kurasi, kita kumpulkan itu, ternyata cuma ada kira-kira 100 aktivitas. Saya langsung milih 99 sesuai dengan itulah asma Allah gitu ya. Nah, kalau kita pernah melakukan yang 99 ini, maka kita akan tahu mana yang kita merasa enjoy dan easy. Maka itulah potensi kita itu. Jadi sederhana sebenarnya. Kalau mau tahu diri kita siapa, coba semua 99 itu, lalu rasakan enjoy isinya. Maka itulah potensi kita itu. Jadi sebenarnya sesederhana itu. Bisa lihat dari karakter kita yang 34, bisa lihat juga dari pengalaman kita menghadapi ini. Nah masalahnya sekarang banyak orang yang tidak cukup aktif untuk mengalami semua. Jadi anak-anak ini yang sekolah gitu ya, itu kan lebih banyak di daerah Calistung ya, di daerah hard activity. Jarang sekali dikasih kesempatan untuk beraktivitas di tempat yang lain. Jadi dia tidak penuh mengenal dirinya. Itu sebabnya anak-anak SMA sekarang atau mahasiswa baru itu biasanya baru kenal 40% dalam dirinya lah. Tapi kalau mereka kerja, kalau mereka nyoba segala macam baru ketahuan siapa dirinya sebenarnya. Jadi konsepnya sebenarnya sederhana itu. Ya, seperti misalnya kadang-kadang orang ada senang bekerja kalau ketemu orang, dia suka happy. Dia menikmati. Tapi ada sebagian orang lagi senang kerjanya di belakang, tidak kelihatan. Orang kerja senang ketemu orang mungkin bagian marketing. Kalau orang di belakang layar itu mungkin bagian riset misalnya gitu ya. Itu contohnya ya. Kemudian jadi apa itu talent mapping Abah Rama? Nah, talent mapping sebenarnya konsep yang ditemukan kira-kira 22 tahun yang lalu. Udah lama lah, 22 tahun yang lalu. Secara kebetulan, karena saya kan pengalaman sebagai direktur udah 30 tahunan gitu, terus nggak tahu gimana kok Allah menuntun saya ke arah sesuatu gitu. Terus keluar konsep yang namanya talent mapping, di mana dengan mengikuti konsep ini kita bisa kenal nanti sifat
produktivitas apa, bisa kenal juga sebetulnya potensi kekuatan kita apa. Saya nggak ngomong ini sebagai assessment, saya ngomong sebagai konsep karena kita punya beberapa turunan. Jadi ada talent mapping yang lengkap banget itu assessment, ada juga yang gratis yang namanya temubakat.com yang di Al-Azhar kan juga sering dipakai kan untuk kuliahnya. Ada juga yang namanya SWA assessment. SWA itu 7 working area. Jadi ketika kita bekerja itu ada 7 wilayah kerja. Dan kita bisa tahu di wilayah mana kita enjoy isi. Yang namanya SWA assessment, 7 working area. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu sabta wilayah aktivitas. Ini bisa dipakai untuk wawancara atau untuk mengenal diri secara ringkas lah gitu. Jadi nggak usah pakai bayar segala macam. Nah yang lengkap adalah talent mapping assessment. Kalau ini menggali karakter kinerja maupun enjoy isi kita di tempat mana gitu. Gitu talent mapping itu. Kemudian apa bedanya talent mapping dengan metode yang lainnya? Oke. Beda banget ya. Jadi kan ada 2.500 assessment di dunia ini. Di Indonesia mungkin yang masuk ke sini mungkin cuma 100 lah kira-kira gitu. Kebanyakan assessment itu fokusnya kepada sifat. Jadi kalau Anda ikut assessment apapun juga, itu yang digali sifat orang. Kalau talent mapping ada sifat, ada potensi kekuatan. Kita punya dua-duanya karena dua-duanya punya implementasi yang berbeda. Kalau sifat arahnya ke arah komunikasi, bisa dipakai untuk parenting, bisa dipakai untuk suami istri gitu ya. Karena begini, ada yang menarik yang saya tidak pernah duga juga gitu. Ketika saya buat ini sebenarnya nggak kebayang bagaimana implementasi, tapi ketika berjalan, nyata banyak suami istri yang jadi akur gara-gara talent mapping ini. Karena mereka mulai mengenal diri. Jadi pasangan ini rupanya begini. Saling melengkapi ya. Jadi gini kan pasangan biasanya ingin dimengerti oleh pasangannya kan. Iya. Padahal di sini nggak ngerti dirinya gitu. Terus bagaimana pasangan bisa ngerti dirinya? Iya. Tapi setelah baca ini lihat, oh ternyata saya orangnya gini gitu. Satu sama lain mengerti. Ada yang orang yang cepet nangis, dibilang Ada orang yang gitu kan cepet nangis, cepet terharu kan. Bagi dia merasa itu kelemahan ya, Pak, itu kekuatan dia. Gitu. Kalau bisa digunakan dengan baik kekuatan dia. Ada juga istri yang galak banget gitu ya. Iya. Sampai suami jadi ikatan suami takut istri gitu. Dan itu istri merasa itu kelemahan dia. Bukan, itu kekuatan dia. Gitu, Cuma kalau kita dikasih senjata sama Allah, gunakan untuk manfaat, jangan dipakai untuk bunuh orang kira-kira gitu. Jadi kalau kita punya potensi kayak koman itu jangan digunakan untuk di keluarga dia, tapi dipakai untuk melindungi keluarga. Jadi dengan mengetahui sifatnya masing-masing, kita bisa mengerti sifat pasangannya, kita juga bisa mengerti bagaimana menggunakan bakatnya masing-masing. Itu di sisi karakter kinerja ya. Kalau di sisi potensi, itu bisa digunakan untuk kalau anak-anak sekolah pilih jurusan, karena sekarang di Indonesia ini 87% orang salah jurusan. Tapi di Amerika hampir 90% orang kerja tidak sesuai dengan sekolahnya gitu. Jadi mirip lah. Iya. Sekolah di mana, kerja di mana gitu. Karena mereka nggak ngerti apa potensinya itu. Nah dengan konsep ini diharapkan orang jangan sampai salah-salah amat lah gitu dalam milih sekolah maupun milih pekerjaan. Gitu. Nah, kemudian talent mapping sudah dikenal di mana saja, Pak Rana? Talent mapping memang awalnya talent mapping itu disiapkan untuk organisasi, ya awalnya gitu. Tapi karena organisasi butuh orang buat direkrut, maka masuk ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi butuh anak SMA, masuk ke SMA. Gitu. Lama-lama emak-emak pengennya TK juga pakai talent mapping. Saya bilang nggak mungkin konsep assessment di anak TK nggak mungkin. Anak SMP pun tidak mungkin sebenarnya sih. Yang mungkin adalah observasi. Jadi sekarang ada beberapa sekolah alam. Jadi di Indonesia ada kira-kira 200 sekolah alam. Itu seluruhnya menggunakan konsep talent mapping. Konsep ya. Iya. Tidak harus assessment. Jadi anak-anak dikasih kegiatan yang beragam sehingga mereka bisa merasakan
mereka ada di mana gitu. Iya, iya. Lalu suruh pilih mana yang mereka suka. Iya, iya. Kemudian dikasih proyek sesuai dengan kesukaannya. Lalu suruh mereka memberikan feedback pada guru-gurunya. Dan proyek itu bisa berkali-kali sampai ketemu banget apa yang dia suka. Jadi implementasi sekarang di seluruh sekolah alam. Namanya JSI, Jaringan Sekolah Alam Nusantara. Kemudian kita pernah pakai di PT Kereta Api ketika Kereta Api melakukan reformasi tahun 2009 sampai 2012 itu. Jadi assessment terhadap kira-kira 3.500 manajer lah. Gimana kita jelasin masing-masing bagaimana, terus penempatannya bagaimana gitu. Kemudian juga baru-baru ini di Jabar gitu ya. Provinsi Jabar ada 9.000 karyawannya. Terus di dekat sini ada Kementerian PUPR juga pakai. Lumayan lah, cukup banyak. Ya. Sekarang banyak. sudah kira-kira setengah juta orang yang menggunakan talent mapping. Itu yang berbayar ya. Kalau yang gratis ada di Temu Bakat sudah 1,5 juta tuh yang menggunakan itu. Cuma kita tidak ikuti karena kita bebaskan mereka buat pakai buat menggali diri sendiri aja gitu. Kalau yang talent mapping kita ikuti itunya perkembangannya. Karena melihat manfaatnya tersebut ya. Iya. Tapi relatif tidak banyak karena 20 tahun 1,5 juta tuh nggak banyak kan. Berarti setahun ini berapa tuh? Cuma 15-20 ribu kan. Karena memang kami ini begini. Kami tidak memasarkan talent mapping. Kenapa? Karena ini bukan barang dagangan gitu ya. Kan tanggung jawabnya tidak mudah. Karena ini bukan dukun ya. Jadi kita membentuk praktisi untuk bisa menjelaskan. Jadi tidak sekedar assessment, tapi perlu ada coachingnya lah. Nah, kami bentuk coaching. Bentuk coach ini tidak mudah. Sampai sekarang mungkin sudah ada 1.000 lah kira-kira coach di Indonesia. Tapi kan nyebar ke seluruh Indonesia kan. 500 kira-kira itu kebanyakan di sekolah alam. Yang 500 lagi itu masing-masing dapat tugas buat kalau sampai ada yang perlu dijelasin gitu. Jadi memang perkembangan kita sangat lambat, tapi memang harus gitulah. Belum waktunya untuk booming gitu. Gitu. Jadi talent mapping itu seperti mengetahui potensi kekuatan ya. Jadi kita fokus kepada mengasah kekuatan tersebut. Tapi yang kelemahan kita tidak terlalu perhatikan. Jadi fokus kepada kekuatan supaya kita bisa easy, bisa happy dalam bekerja begitu Pak Rama ya. Iya, jadi konsepnya begini. Kalau organisasi ya. Kan di organisasi itu yang terpenting adalah development supaya mereka makin lama makin pinter, makin jago, makin produktif gitu ya. Tapi konsep develop ini ada dua konsep. Kalau di olahraga ada kasti, ada main bola. Kalau kasti, konsepnya adalah kalau kurang bisa lari, dilatih lari. Kurang bisa mukul, dilatih mukul. Kurang bisa lempar, dilatih lempar. Kurang bisa nangkep, dilatih nangkep. Karena semua orang harus bisa lari, pukul, nangkep, lempar. Itu kasti. Jadi konsep dia adalah training didasari atas gap, kelemahan. Kalau bola lain lagi. Bola ini mereka ditempatkan sesuai dengan potensi. Kalau seorang penyerang tidak bisa nangkep bola, tidak dilatih nangkep bola. Gitu ya. Nah, bagus yang mana dalam pengembangan orang? Apakah konsep kasti, apa konsep bola? Ya kalau pendidikan kita di Indonesia sekarang kan semua orang diminta untuk bisa semua. Padahal semua orang berarti konsep kasti kan? Punya bakat masing-masing kan? Iya. Jadi kalau menyangkut manusia harusnya konsep bola. Di mana dilatih sesuai dengan potensinya gitu. Iya, betul. Gitu mestinya. Tapi sekarang orang terjebak pada konsep kasti dan sekolahan konsep kasti sekarang. Itu celakanya. Begitu. Oke, terima kasih Pak Rama atas paparannya hari ini. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Oke. Sekian dulu para mahasiswa semua dari seluruh Indonesia. Paparan dari Pak Rama malam pagi ini. Kita tutup pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.